Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priska Gustiani dari kelas 11 IPS 6. Di video ini saya akan menceritakan cerita rakyat tentang asal mula berdirinya Majalengka. Dalam cerita yang berkunjung di masyarakat kota Majalengka, dikisahkan bahwa penamaan Majalengka berasal dari nama sebuah pohon, yakni pohon maja. Saat itu, kota Majalengka belum bernama Majalengka. Kota Majalengka berupa sebuah kerajaan Hindu yang dipimpin oleh seorang ratu yang sangat fanatik, bernama Nyi Rambut Kasih. Ada pula yang menyebutnya Nyi Ambedkasi. Dahulu, wilayah Majalengka bernama Sindangkasih. Saat ini, kata Sindangkasih digunakan sebagai sebuah desa di kota Majalengka. Nyi Rambut Kasih adalah sosok seorang ratu cantik, sakti, dan bijaksana. Nyi Rambut Kasih mampu membuat Sindangkasih menjadi daerah yang aman, tentram, makmur, dan sentosa. Sindangkasih merupakan daerah yang subur. Berbagai tanaman melimpah ruah di daerah ini. Daerah ini dipenuhi hutan yang membentang ke arah utara dan selatan. Dalam hutan itu, pohon berbatang lurus dan tinggi dengan bentuk daun kecil-kecil mendominasi di hutan itu. Pohon itu dinamakan pohon maja. Pohon yang memiliki khasiat untuk menyembuhkan sakit demam. Suatu hari, Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah yang telah memerintah Cirebon menitahkan kepada anaknya yang bernama Pangeran Muhammad untuk mendapatkan pohon maja. Ia mempertugas kepada anaknya karena saat itu warganya sedang terserang penyakit demam. Disebabkan pohon maja memiliki khasiat menyembuhkan demam, maka Pangeran Muhammad pergi bersama istrinya yang bernama Nyi Siti Armilah untuk ke daerah Sindangkasih. Mereka tidak hanya diberi titah mencari pohon maja, melainkan memiliki tugas untuk menyebarkan agama Islam di Sindangkasih, sebuah kerajaan Hindu yang dipimpin seorang ratu yang fanatik. Nyi Rambut Kasih sebagai seorang ratu yang sakti mengetahui maksud kedatangan Pangeran Muhammad. Ia kemudian mengubah rupa hutan di Sindangkasih menjadi hutan pohon jati, bukan pohon maja. Melihat pohon maja yang dicarinya sudah tidak ada, Pangeran Muhammad pun berkata, "Maja langka," yang berarti pohon maja tidak ada. Dari situlah ihwal penamaan kota Majalengka yang sekarang ini. Pangeran Muhammad yang kecewa kemudian memutuskan tidak akan kembali ke Cirebon. Ia bertapa di kaki gunung hingga meninggal. Gunung itu kini bernama Margatapa. Sementara istrinya mencari pohon maja dan menaklukkan Nyi Rambut Kasih yang fanatik agar bersedia memeluk agama Islam. Nyi Rambut Kasih menolak dengan keras ajakan Nyi Siti Armilah hingga ia berucap, "Aku seorang ratu pelindung rakyat yang berkelakuan jujur dan baik. Sebaliknya, aku adalah ratu yang tak pernah ragu untuk menghukum rakyatnya yang bertindak curang dan buruk. Dan karena itu, aku tak akan mati dan tidak mau mati." Kemudian Nyi Siti Armilah menimpali dengan perkataan, "Jika demikian halnya, makhluk apakah gerangan namanya yang tidak akan mati dan tidak mau mati?"
Seiring dengan perkataan Nyi Siti Armilah itu, Nyi Rambut Kasih pun lenyap atau dalam bahasa Sunda ngahiang tanpa meninggalkan bekas kuburannya. Meskipun demikian, beberapa petilasan Nyi Rambut Kasih masih dianggap angker. Di antaranya Sumur Sindang Kasih, Sumur Sunjaya, Sumur Ciasih, dan batu-batu bekas bertapa Nyi Rambut Kasih. Setelah peristiwa itu, Nyi Siti Armilah menetap di kerajaan Sindang Kasih dan menyebarkan agama Islam. Ia dimakamkan di samping Kail Citangkurap. Di kali itu tumbuh pohon badori. Sebelum meninggal, Nyi Siti Armilah beramanat bahwa di dekat kuburannya kelak akan menjadi tempat tinggal penguasa yang mengatur pemerintahan di daerah Maja yang langka. Letak makam Nyi Siti Armilah terletak di belakang gedung Kabupaten Majalengka. Masyarakat Kota Majalengka menamakannya Mbah Gendeng Badori dan kerap dikunjungi untuk ziarah. Masyarakat Kota Majalengka sebagian besar masih mempercayai adanya roh Nyi Rambut Kasih yang menjaga atau menguasai Kota Majalengka. Selama rakyat Kota Majalengka masih berkelakuan jujur dan baik, maka kehidupan di Kota Majalengka akan tetap tentram, aman, subur, makmur, dan sentosa. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.